Aku terpaksa menikah dengan mantan suami kakakku. Untuk membalas dendam pengkhianatan mantan suamiku dahulu, akan aku hancurkan rumah tangganya dan membuatnya menderita seumur hidup. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menutupi segala kebisingan di luar apartemen sederhana yang kutinggali. Aku, Laras, hanya bisa duduk di pinggir jendela sambil memandangi tetesan air yang mengalir di kaca. Rasa sakit dan dendam yang selama ini kupendam kembali membakar dadaku. Sudah 3 tahun berlalu sejak hidupku hancur. 3 tahun yang terasa seperti seabad. Namaku Laras Kusuma Wardhani, seorang perempuan biasa yang pernah menjalani kehidupan rumah tangga yang kukira sempurna. Hingga aku tahu, kesempurnaan itu hanyalah ilusi. Dulu, aku menikah dengan Arman Prasetyo, seorang pria yang awalnya membuatku jatuh cinta dengan kebaikan dan kelembutannya. Arman adalah seorang pengusaha muda yang sukses, tampan, dan memiliki karisma yang sulit ditolak. Kami menikah di usia yang terbilang muda, saat aku baru saja menyelesaikan kuliahku di bidang sastra. Arman adalah pria yang kucintai dengan sepenuh hati. Aku rela meninggalkan semua mimpiku demi mendukung karirnya. Namun, ternyata cinta saja tidak cukup. Arman menghancurkan segalanya. Aku menemukan kenyataan pahit itu di ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, aku memergokinya berselingkuh dengan sekretaris pribadinya, seorang wanita yang bahkan tidak setara denganku. Hatiku hancur. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang kau cintai dan percayai sepenuh hati. Perceraian menjadi akhir dari hubungan kami. Tetapi, rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Sebaliknya, ia berakar kuat di dalam hatiku, tumbuh menjadi dendam yang membakar. Aku kehilangan segalanya, termasuk harga diriku. Hingga suatu hari, takdir memberiku sebuah kesempatan yang tak pernah kuduga. Disinilah kisahku dimulai. Laras Kusuma Wardhani, perempuan berusia 29 tahun, cerdas, cantik, namun menyimpan luka batin mendalam akibat pengkhianatan di masa lalu. Ia tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, tetapi hatinya dipenuhi dendam. Arman Prasetyo, mantan suami Laras, pria tampan dan karismatik yang telah menikah lagi dengan wanita yang pernah menjadi selingkuhannya. Ia hidup bahagia di permukaan, tetapi menyimpan banyak rahasia kelam. Rendra Prasetyo, kakak kandung Arman, berusia 35 tahun, pria tenang, dewasa, dan sangat berbeda dengan adiknya. Ia adalah sosok yang penuh tanggung jawab, namun memiliki pandangan yang skeptis terhadap cinta. Nina Ratnasari, istri baru Arman, wanita yang dahulu menjadi selingkuhannya. Cantik, ambisius, tetapi licik dan egois. Ia hidup dalam ketakutan jika Arman akan meninggalkannya suatu hari nanti. Hana Kusuma, adik Laras yang selalu menjadi tempat Laras berbagi cerita. Hana adalah sosok yang polos, penuh perhatian, dan sering memberikan nasihat bijak. Alur cerita awal. Hidup Laras mulai berubah ketika ia bertemu dengan Rendra Prasetyo dalam sebuah acara pertemuan keluarga kecil. Perkenalan itu awalnya biasa saja. Hanya sebuah percakapan singkat yang tidak berarti. Namun, Rendra menunjukkan perhatian lebih kepada Laras, yang saat itu tengah terpuruk. Rendra adalah kebalikan dari Arman. Ia pendiam, tidak terlalu ekspresif, tetapi selalu berkata jujur. Ada keteduhan dalam sikapnya yang membuat Laras merasa aman. Namun, saat Rendra tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk menikah dengannya, Laras merasa bingung sekaligus terkejut. Motivasi pernikahan. Awalnya, Laras berpikir Rendra hanya ingin membantunya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Tetapi, ia segera menyadari bahwa Rendra punya alasan lain. Alasan yang tidak pernah ia duga. "Aku tahu kau terluka," kata Rendra suatu malam, ketika mereka sedang berbicara serius di sebuah restoran kecil. "Aku tahu apa yang Arman lakukan padamu, dan aku ingin memberimu kesempatan untuk membalas apa yang telah dia perbuat." Kalimat itu menjadi titik balik dalam hidup Laras. Ia sadar
Ini adalah kesempatan yang telah lama ia tunggu. Dengan menikahi Rendra, ia bisa masuk ke dalam kehidupan Arman dan Nina, menyusup perlahan-lahan untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Namun, dalam prosesnya, Laras dihadapkan pada konflik batin yang rumit. Ia mulai melihat sisi lain dari Rendra, sisi yang membuatnya bertanya-tanya apakah dendam itu benar-benar sepadan dengan harga yang harus ia bayar. Rendra tampak serius malam itu. Dia mengenakan kemeja biru tua yang rapi, dengan rambutnya yang selalu tertata sempurna. Mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Udara dingin menusuk kulit, tapi keheningan di antara mereka jauh lebih mencekam. "Kau yakin dengan ini?" Laras bertanya dengan suara nyaris berbisik. Matanya menatap lurus pada cangkir kopi di depannya, menghindari tatapan Rendra yang tajam. "Aku tidak pernah lebih yakin dalam hidupku," jawab Rendra tanpa ragu. Kata-kata itu membuat Laras terdiam. Ia tidak tahu apa yang membuat Rendra begitu yakin pada keputusan ini. Baginya, pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi dengan latar belakang hubungan mereka yang nyaris tidak memiliki dasar. "Laras, dengarkan aku." Suara Rendra terdengar lembut, namun penuh ketegasan. "Aku tahu kau terluka. Dan aku tahu apa yang mereka lakukan padamu itu tidak bisa dimaafkan. Tapi aku juga tahu kau tidak akan pernah benar-benar bisa melepaskan beban ini sendiri. Aku ada di sini untuk itu. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri." Laras mengangkat wajahnya, memandang pria di depannya dengan tatapan bingung. "Dirimu sendiri? Apa maksudmu?" Rendra menarik napas panjang, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. "Aku lelah dengan semua yang Arman lakukan. Dia bukan hanya melukai orang-orang di sekitarnya, tapi juga keluarganya sendiri. Aku ingin mengakhirinya, Laras. Dan aku pikir, kau adalah orang yang bisa membantuku." Kata-kata itu terdengar aneh di telinga Laras. Ia tidak tahu apakah Rendra benar-benar tulus, atau hanya menggunakan situasinya untuk keuntungannya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, apa yang dikatakan Rendra sangat masuk akal. Mereka melanjutkan pembicaraan malam itu dengan penuh kehati-hatian. Laras tidak langsung menerima tawaran Rendra. Ia masih memiliki banyak keraguan. Namun, bagian kecil dari hatinya mengatakan bahwa ini mungkin adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan yang selama ini ia cari. Hari-hari berikutnya, Rendra semakin sering menghubungi Laras. Mereka bertemu beberapa kali untuk membahas rencana mereka. Hubungan yang awalnya canggung perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Rendra tidak pernah memaksanya untuk membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, ia selalu memberi Laras ruang untuk berpikir dan mempertimbangkan semuanya dengan matang. Namun, di balik semua itu, Laras mulai menyadari sesuatu yang tidak ia duga. Rendra adalah pria yang sangat berbeda dari Arman. Dia tidak pernah berbicara dengan nada tinggi, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda amarah, dan selalu memperlakukan Laras dengan hormat. Ada ketenangan dalam dirinya yang membuat Laras merasa nyaman, meskipun ia masih dihantui oleh bayangan masa lalu. Suatu hari, Laras mengunjungi rumah Rendra untuk pertama kalinya. Rumah itu besar, tetapi tidak semegah rumah Arman. Gaya arsitekturnya sederhana, dengan sentuhan klasik yang elegan. Rendra membawanya ke ruang tamu, di mana mereka duduk sambil menikmati teh hangat. "Kau tidak pernah bercerita banyak tentang keluargamu," kata Rendra tiba-tiba. Laras terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku hanya punya satu adik. Namanya Hana. Kami sangat dekat, terutama setelah orang tua kami meninggal. Dia satu-satunya yang selalu ada untukku, bahkan saat hidupku terasa hancur." Rendra mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengarkan. "Dan kau? Kenapa kau selalu terlihat seolah kau menanggung beban dunia di pundakmu?" tanya Laras balik, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pria di depannya. Rendra tersenyum tipis, tetapi senyuman itu tidak mencapai matanya.
Mungkin karena aku sudah terlalu lama menjalani hidup yang tidak pernah benar-benar kuinginkan. Aku tumbuh di bawah bayang-bayang Arman. Semua orang selalu memuji dia, sementara aku hanya latar belakang. Laras tidak menyangka mendengar pengakuan seperti itu. Selama ini, ia selalu mengira Rendra adalah pria yang kuat dan tidak tergoyahkan. Tapi malam itu, ia menyadari bahwa Rendra juga memiliki luka yang dalam, meskipun tidak pernah ia tunjukkan. Percakapan itu membuat Laras merasa lebih dekat dengan Rendra. Mereka berbagi cerita, saling memahami, dan tanpa sadar mulai membangun sesuatu yang lebih dari sekadar rencana balas dendam. Namun, Laras tahu, ia tidak boleh melupakan tujuan utamanya. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya, Laras mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia setuju untuk menikah dengan Rendra. Tidak hanya demi membalas dendam pada Arman dan Nina, tetapi juga untuk memberi dirinya kesempatan baru. Pernikahan itu digelar secara sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya sebuah acara kecil yang dihadiri keluarga dekat. Laras berdiri di samping Rendra, mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Saat ia mengucapkan janji pernikahan, hatinya berdebar kencang. Mereka resmi menjadi suami istri. Namun, Laras tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Setelah pernikahan itu, Laras merasa seperti berdiri di ambang jurang. Ia telah memilih jalan yang begitu rumit, di mana ia harus bermain dengan perasaan dan rencana yang penuh risiko. Pernikahan itu mungkin sederhana, tetapi dampaknya dalam hidup Laras tidaklah sesederhana itu. Hari pertama setelah menikah, Laras pindah ke rumah Rendra. Rumah itu lebih kecil daripada rumah yang pernah ia tinggali bersama Arman, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu terasa hangat, nyaman, dan hidup. Tidak seperti rumah yang dulu hanya dihuni oleh kesunyian dan kebohongan. Rendra tidak banyak bicara setelah hari pernikahan mereka. Ia memberinya ruang, membiarkan Laras menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Namun, Laras tahu, pria itu mengamati setiap gerakannya. Bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan perhatian yang halus, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa Laras baik-baik saja. Pagi itu, saat Laras sedang menata beberapa barang di kamar mereka, Rendra muncul di pintu dengan 2 cangkir kopi di tangannya. "Aku pikir kau butuh ini," katanya sambil menyerahkan secangkir kopi kepada Laras. Laras menerima cangkir itu dengan senyum tipis. "Terima kasih." Mereka duduk di tepi tempat tidur, menikmati kopi mereka dalam keheningan. Laras merasa canggung. Bagaimana tidak? Mereka baru saja menikah, tetapi hubungan mereka lebih terasa seperti 2 teman lama yang mencoba memahami satu sama lain. "Kau tidak perlu terburu-buru menyesuaikan diri," kata Rendra tiba-tiba. Laras menoleh padanya. "Aku baik-baik saja." Rendra tersenyum kecil. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi aku ingin kau tahu. Aku di sini bukan untuk memaksamu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kau bisa menjalani ini dengan caramu sendiri." Kata-kata itu membuat hati Laras terasa hangat. Ia tidak tahu kenapa, tetapi Rendra selalu tahu bagaimana membuatnya merasa tenang. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Laras mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, mencoba menyibukkan diri dengan memasak atau merapikan rumah. Sementara itu, Rendra sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Namun, di balik semua itu, Laras tidak pernah melupakan tujuan utamanya. Setiap malam, ketika Rendra sudah tertidur, ia duduk di depan laptopnya, merencanakan langkah-langkahnya. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang kehidupan Arman dan Nina. Ia ingin tahu segalanya, dari keuangan mereka hingga kebiasaan sehari-hari mereka. Suatu hari, Laras menemukan sesuatu yang menarik. Ia mendapati bahwa Nina memiliki kebiasaan belanja yang berlebihan. Wanita itu sering membeli barang-barang mewah tanpa berpikir panjang, meskipun penghasilan Arman tidak lagi sebesar dulu. Laras tahu,
Ini bisa menjadi celah untuk memulai rencananya. Namun, di saat yang sama, hubungan Laras dengan Rendra mulai mengalami perubahan. Mereka tidak lagi merasa canggung satu sama lain. Rendra sering mengajaknya berbicara tentang hal-hal kecil, seperti buku yang sedang ia baca atau tempat-tempat yang ingin ia kunjungi. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Rendra tiba-tiba berkata, "Kau tahu, aku tidak pernah membayangkan akan menikah seperti ini." Laras menatapnya dengan alis terangkat. "Apa maksudmu?" "Aku selalu berpikir, jika aku menikah, itu akan karena cinta. Tapi hidup tidak pernah berjalan sesuai rencana, bukan?" Kata-kata itu membuat Laras merasa aneh. Ia tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. "Aku hanya ingin kau tahu," lanjut Rendra. "Meskipun awalnya kita menikah karena alasan yang rumit, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu merasa nyaman. Aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian." Laras merasa hatinya bergetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria seperti Rendra bisa begitu tulus. Tetapi ia juga tahu, ia tidak boleh terlalu terpengaruh oleh perasaannya sendiri. Tujuannya sudah jelas. Ia tidak boleh kehilangan fokus. Seminggu kemudian, Rendra mengajaknya menghadiri sebuah acara keluarga. Laras merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya ia akan bertemu kembali dengan Arman dan Nina setelah pernikahannya. Ketika mereka tiba di acara tersebut, Laras langsung merasa pandangan semua orang tertuju padanya. Ia tahu, kabar pernikahannya dengan Rendra pasti sudah menyebar. Arman tampak terkejut melihat Laras bersama kakaknya. Wajahnya tegang, tetapi ia mencoba menyembunyikannya dengan senyuman palsu. Sementara itu, Nina terlihat tidak senang. Wanita itu tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya, meskipun ia berusaha keras untuk bersikap ramah. "Laras, lama tidak bertemu," kata Arman dengan nada yang sedikit sinis. Laras hanya tersenyum tipis. "Ya, sudah lama." Pertemuan itu berlangsung penuh ketegangan. Namun, Laras berhasil menjaga sikapnya. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia terganggu oleh kehadiran Arman dan Nina. Sebaliknya, ia ingin mereka merasa terganggu oleh kehadirannya. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Rendra berkata, "Kau melakukannya dengan baik." "Apa maksudmu?" "Menjaga sikapmu di depan Arman dan Nina. Aku tahu itu tidak mudah untukmu." Laras hanya mengangguk. Ia tidak ingin membahasnya lebih jauh. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah langkah awal yang baik. Ia sudah memasuki kehidupan mereka. Kini saatnya ia melangkah lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Laras mulai menjalankan rencananya dengan hati-hati. Ia mulai mendekati Nina, berpura-pura ingin memperbaiki hubungan mereka. Nina, yang tidak tahu apa-apa, menyambutnya dengan ramah. Ia mengira Laras benar-benar ingin berteman dengannya. Namun, Laras tahu, ini hanyalah awal dari permainannya. Setelah pertemuan pertama itu, Nina tak lagi menyembunyikan rasa penasarannya terhadap Laras. Beberapa hari kemudian, Laras menerima pesan dari Nina yang mengundangnya untuk bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Laras tahu apa maksud pertemuan itu. Nina ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di kafe, Nina sudah menunggunya. Wanita itu mengenakan gaun merah yang mencolok, dengan riasan sempurna yang menunjukkan betapa ia ingin terlihat superior. Laras datang dengan pakaian sederhana, sebuah blus putih dan celana panjang hitam, tetapi keanggunannya tetap memancarkan aura percaya diri yang membuat Nina tampak gelisah. "Kupikir, ini adalah waktu yang tepat untuk kita berbicara," kata Nina setelah mereka memesan minuman. "Memang begitu," jawab Laras sambil tersenyum tipis. Nina memulai dengan basa-basi yang membosankan, mencoba menunjukkan bahwa hidupnya bersama Arman begitu sempurna. Laras mendengarkan dengan tenang, tetapi setiap kata Nina bagai pisau yang mengiris hatinya. "Bagaimana pernikahanmu dengan Rendra?" Nina akhirnya bertanya, nadanya sedikit menantang.
Laras menyesap kopinya pelan sebelum menjawab. Sangat baik. Rendra adalah pria yang luar biasa. Dia perhatian, lembut, dan selalu mendukungku dalam segala hal. Nina terdiam sejenak. Kalimat Laras seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikirannya. Kupikir agak aneh kau bisa menikah dengan kakak mantan suamimu. Bukankah itu canggung? Nina mencoba menusuk balik. Laras tersenyum kecil, menyembunyikan kepedihan yang hampir terbuka. Tidak, justru Rendra membantuku melupakan masa lalu yang sulit. Bersamanya, aku merasa seperti menemukan kembali diriku. Nina terdiam. Matanya menyipit, menunjukkan bahwa ia tidak puas dengan jawaban itu. Laras tahu, Nina sedang mencoba membaca pikirannya. Pertemuan itu menjadi awal dari permainan yang semakin kompleks. Nina mulai mengundang Laras ke berbagai acara sosial, mencoba menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya. Laras memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih banyak informasi tentang kehidupan rumah tangga Nina dan Arman. Suatu malam, di sebuah acara gala yang diadakan oleh salah satu kolega Arman, Laras melihat sesuatu yang menarik. Nina tampak sibuk mengobrol dengan seorang pria muda yang tampak terlalu akrab dengannya. Cara mereka tertawa bersama dan saling berbisik jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Laras memperhatikan dengan seksama. Pria itu adalah rekan kerja Nina di perusahaan tempatnya bekerja. Laras melihat celah besar di sini. Jika Nina bisa digoyahkan, maka rumah tangganya dengan Arman juga akan runtuh. Malam itu, Laras kembali ke rumah dengan hati berdebar. Ia menceritakan pengamatannya kepada Rendra, yang tampak memikirkan sesuatu dengan serius. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Rendra akhirnya. Laras terdiam. Ia tahu, langkah selanjutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Jika ia bergerak terlalu cepat, Nina mungkin akan mencium maksudnya. Aku akan menunggu. Kadang, cara terbaik untuk menghancurkan sesuatu adalah dengan membiarkannya runtuh dari dalam. Jawab Laras dengan suara tenang, tetapi matanya penuh dengan tekad. Beberapa minggu berikutnya, Laras bermain dengan sangat hati-hati. Ia mulai mendekati pria muda itu, pura-pura tertarik dengan apa yang ia lakukan. Pria itu, yang bernama Anton, adalah tipe pria yang mudah dipengaruhi. Dengan sedikit pujian dan perhatian, Laras dengan cepat mendapatkan kepercayaannya. Sementara itu, Laras juga semakin sering menghabiskan waktu dengan Nina. Ia menjadi pendengar yang baik, mendengarkan setiap keluhan Nina tentang Arman yang semakin sibuk dengan pekerjaannya dan sering mengabaikannya. Aku tidak tahu kenapa dia berubah seperti ini, keluh Nina suatu hari. Dulu dia selalu punya waktu untukku. Sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar mencintaiku. Laras menahan senyum. Ia tahu, retakan kecil ini akan segera membesar. Di sisi lain, hubungan Laras dengan Rendra semakin rumit. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Rendra, meskipun tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung, menunjukkan perhatian yang tulus kepada Laras. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Laras bertanya, "Kenapa kau menikahiku, Rendra?" "Jujur saja." Rendra menatapnya lama sebelum menjawab. "Awalnya, aku pikir aku hanya ingin melindungimu. Tapi sekarang, aku merasa ada alasan lain yang tidak bisa kujelaskan. Mungkin, aku hanya ingin melihatmu bahagia." Kata-kata itu membuat Laras tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa tersentuh. Tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah karena menggunakan pernikahan ini sebagai alat balas dendam. Namun, Laras tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Permainan ini sudah terlalu jauh untuk dihentikan. Beberapa bulan kemudian, rencananya mulai membuahkan hasil. Nina menjadi semakin gelisah, terutama setelah Laras memberikan beberapa petunjuk tentang hubungan Anton dengan wanita lain di kantor mereka. "Aku melihat Anton makan malam dengan seorang wanita di restoran tadi malam,"
kata Laras pura-pura tak sengaja menyebutkan. Nina langsung bereaksi. Apa? Kau yakin itu dia? Laras mengangguk. Aku tidak terlalu mengenalnya, tapi aku cukup yakin itu Anton. Mereka tampak sangat akrab. Nina tampak cemas. Laras tahu, benih keraguan itu sudah tertanam. Di sisi lain, hubungan Nina dengan Armand semakin renggang. Armand yang sibuk dengan pekerjaannya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Laras merasa puas, tetapi ia tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Namun, di tengah semua itu, Laras mulai merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ia mulai mempertanyakan, apakah semua ini benar-benar sepadan? Apakah balas dendam ini benar-benar akan membuatnya bahagia? Laras berdiri di depan cermin malam itu, memandang bayangannya sendiri dengan mata yang penuh keraguan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti kehilangan arah di tengah permainan yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai kamar Laras. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk, mencoba memahami semua perasaan yang bergejolak dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa puas melihat keretakan kecil yang mulai tampak dalam kehidupan Nina dan Armand. Di sisi lain, ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, tidak yakin apakah langkah berikutnya akan membawanya pada kemenangan atau kehancuran. Rendra mengetuk pintu kamar perlahan. Laras, aku akan pergi ke kantor. Kau butuh sesuatu sebelum aku pergi? Laras mengangkat kepala dan tersenyum kecil. Tidak. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Rendra menatapnya sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk dan pergi. Laras menghela napas panjang setelah pintu tertutup. Hubungannya dengan Rendra semakin hari semakin sulit dipahami. Ia tahu pria itu tulus, tetapi rasa bersalah yang terus mengendap di hatinya membuatnya sulit untuk menerima kehangatan itu sepenuhnya. Laras mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada rencananya. Ia mulai menyusun strategi berikutnya, memastikan setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Nina adalah target yang mudah, tetapi Armand masih sulit disentuh. Ia tahu, jika ingin benar-benar menghancurkan kehidupan Armand, ia harus menggali lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Laras memutuskan untuk bertemu Anton lagi. Ia memilih sebuah kafe kecil yang sepi, tempat di mana percakapan mereka tidak akan terlalu menarik perhatian. Anton datang terlambat, tetapi Laras sudah menunggunya dengan senyum ramah. Maaf, aku terlambat. Jalanan macet, kata Anton sambil menarik kursi. Tidak apa-apa, jawab Laras dengan suara lembut. Mereka berbicara selama hampir 1 jam. Laras memanfaatkan kesempatan itu untuk menggali lebih banyak tentang hubungannya dengan Nina. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa Anton dan Nina memang memiliki hubungan yang lebih dari sekadar kolega. Namun, Anton juga mulai merasa Nina terlalu banyak menuntut. Kadang aku merasa seperti sedang menghadapi seorang ratu yang tidak pernah puas, kata Anton sambil tertawa kecil. Laras tersenyum samar. Kata-kata Anton memberinya ide. Ia tahu, jika ingin menghancurkan hubungan Nina dan Anton, ia harus membuat Anton merasa terjebak. Anton, aku tahu kau pria yang baik, tapi kau harus hati-hati. Orang seperti Nina kadang sulit diprediksi, katanya dengan nada setengah bercanda. Anton tertawa, tetapi ada keraguan di matanya. Laras tahu, kata-katanya telah menanam benih ketidakpercayaan dalam pikiran Anton. Di sisi lain, hubungan Nina dan Armand semakin merenggang. Armand yang sibuk dengan pekerjaannya tidak lagi memiliki waktu untuk Nina, sementara Nina semakin sering mencari perhatian dari Anton. Namun, Laras memastikan bahwa hubungan mereka tidak berjalan mulus. Ia mulai menyebarkan desas-desus kecil di antara teman-teman Nina, membuat mereka mulai mempertanyakan kesetiaan Nina kepada Armand. Dalam waktu singkat, kabar itu sampai ke telinga Armand. Laras, aku mendengar sesuatu yang aneh, kata Armand suatu malam saat mereka bertemu di acara keluarga. Apa itu? Tanya Laras,
berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada yang mengatakan Nina dekat dengan pria lain. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya, jawab Arman dengan wajah bingung. Laras menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tidak tahu, Arman. Tapi jika kau merasa ada yang tidak beres, mungkin kau harus berbicara langsung dengan Nina. Kata-kata itu membuat Arman terdiam. Ia tampak ragu, tetapi Laras tahu, benih kecurigaan itu sudah mulai tumbuh. Sementara itu, hubungan Laras dan Rendra perlahan-lahan berubah. Laras mulai merasa nyaman di dekat pria itu. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat Laras melupakan rasa sakitnya sejenak. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Rendra tiba-tiba berkata, "Aku tahu kau masih menyimpan banyak luka, Laras. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan memaksamu untuk melupakan semuanya. Tapi aku berharap, suatu hari, kau bisa menemukan kedamaian." Kata-kata itu membuat Laras terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rendra selalu tahu cara membuatnya merasa tenang. Tetapi perasaan bersalah dalam hatinya semakin membesar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar apa yang ia lakukan ini? Apakah balas dendam ini benar-benar akan membawanya pada kebahagiaan? Atau justru semakin menjauhkan dirinya dari ketenangan yang selama ini ia cari? Hari-hari berlalu, dan akhirnya, puncak dari rencananya mendekat. Laras menerima undangan makan malam dari Nina. Kali ini, Nina mengundangnya bersama Rendra, dengan dalih ingin mempererat hubungan mereka sebagai keluarga. Namun, Laras tahu, Nina memiliki motif lain. Wanita itu ingin menunjukkan bahwa hidupnya bersama Arman jauh lebih baik daripada pernikahan Laras dengan Rendra. Malam itu, Laras dan Rendra tiba di rumah Arman tepat waktu. Nina menyambut mereka dengan senyum manis yang penuh kepalsuan. Arman tampak canggung, tetapi ia mencoba bersikap ramah. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang aneh. Nina terus mencoba membanggakan kehidupannya, tetapi Laras tetap tenang. Ia tahu, waktunya belum tiba untuk menunjukkan kartu terakhirnya. Namun, saat makan malam hampir selesai, Arman tiba-tiba berkata, "Nina, aku ingin bicara denganmu setelah ini." Nina menatapnya dengan kaget. "Ada apa?" Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap Nina dengan mata tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Laras tersenyum kecil dalam hati. Ia tahu, malam ini akan menjadi awal dari kehancuran yang ia tunggu-tunggu. Namun, di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak. Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Atau apakah ia sedang menghancurkan dirinya sendiri? Di tengah konflik yang semakin memuncak, Laras menyadari bahwa permainannya belum selesai. Tetapi ia tidak tahu, apakah ia masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan semuanya. Setelah makan malam selesai, suasana di ruang tamu rumah Arman berubah menjadi canggung. Nina terlihat gelisah. Laras, yang duduk di sofa bersama Rendra, berpura-pura tidak peduli. Meskipun sebenarnya ia menyimak setiap gerakan Nina dan Arman dengan seksama. "Arman, apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan?" Nina akhirnya bertanya, mencoba menyembunyikan nada panik dalam suaranya. Arman menatapnya tajam, lalu mengangguk ke arah Laras dan Rendra. "Kita bicara di ruangan lain. Aku tidak ingin membuat suasana jadi tidak nyaman untuk mereka." Nina mengangguk. Meskipun jelas ada ketegangan di wajahnya. Mereka berdua masuk ke ruang kerja Arman, meninggalkan Laras dan Rendra di ruang tamu. Setelah pintu ruangan itu tertutup, Rendra menoleh ke Laras. "Apa menurutmu mereka sedang bertengkar?" Laras berpura-pura terkejut. "Aku tidak tahu." Tapi Arman kelihatan serius. Mungkin ada sesuatu yang mengganggunya. Di dalam ruangan kerja, Arman duduk di kursi besar di balik mejanya, sementara Nina berdiri dengan tangan menyilang di dada. Ia mencoba menampilkan sikap tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. "Apa maksudmu mengajakku bicara seperti ini?"
Tanya Nina akhirnya, memecah keheningan. Armand menarik napas panjang sebelum berbicara. Aku ingin kau jujur. Nina, apakah ada sesuatu yang sedang kau sembunyikan dariku? Nina langsung menggeleng. Tentu saja tidak. Apa maksudmu? Aku mendengar beberapa hal, kata Armand. Suaranya tenang tetapi penuh tekanan. Orang-orang mengatakan kau terlalu dekat dengan Anton. Apa itu benar? Wajah Nina berubah drastis. Siapa yang mengatakan itu? Itu tidak benar. Armand, kau tidak seharusnya percaya pada gosip. Armand menatapnya tajam. Aku tidak hanya mendengar, Nina. Aku juga melihat. Ada sesuatu yang berbeda dengan sikapmu akhir-akhir ini. Kau lebih sering pergi tanpa memberitahuku. Dan ketika aku bertanya, kau selalu menghindar. Nina mencoba membela diri, tetapi suaranya terdengar gemetar. Armand, kau tahu aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu. Kalau begitu, buktikan, kata Armand, suaranya dingin. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Anton? Nina terdiam, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di luar ruangan, Laras mendengar suara-suara itu meskipun samar. Ia berusaha menahan senyum, menyadari bahwa rencana kecilnya mulai membuahkan hasil. Namun, ia tetap berusaha menjaga sikap tenang di depan Rendra, yang tampak tidak tahu apa-apa tentang drama yang sedang terjadi. Kenapa kau tersenyum? Tanya Rendra tiba-tiba. Laras tersentak. Aku? Aku tidak tersenyum. Rendra mengerutkan kening. Kau terlihat aneh malam ini, Laras. Apa kau baik-baik saja? Laras mengangguk cepat. Aku baik-baik saja. Mungkin hanya lelah. Namun, Rendra tampak tidak sepenuhnya percaya. Laras merasa semakin sulit menyembunyikan emosi di hadapan Rendra, terutama ketika pria itu mulai memperhatikannya lebih dalam. Setelah beberapa saat, pintu ruang kerja Armand terbuka. Nina keluar dengan wajah pucat, matanya sedikit bengkak seolah habis menangis. Ia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan ke arah dapur. Armand keluar tak lama kemudian. Ekspresinya dingin dan sulit dibaca. Ia menatap Laras dan Rendra sebentar, lalu berkata, "Maaf membuat kalian menunggu. Sepertinya ada yang perlu diselesaikan antara aku dan Nina. Terima kasih sudah datang malam ini." Laras dan Rendra mengerti bahwa itu isyarat untuk mereka pergi. Setelah berpamitan, mereka meninggalkan rumah itu, meninggalkan Nina dan Armand dalam suasana yang semakin tegang. Di perjalanan pulang, Rendra memecah keheningan. Apa kau tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Nina dan Armand? Laras menoleh padanya, berpura-pura tidak mengerti. Tentu saja tidak. Itu urusan mereka. Tapi aku merasa kau tahu sesuatu, desak Rendra, matanya menatap Laras dengan tajam. Laras merasa terpojok, tetapi ia berhasil menjaga ketenangannya. Aku tidak tahu apa-apa, Rendra. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Namun, Rendra tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk pelan, meskipun jelas ia masih menyimpan rasa curiga. Beberapa hari kemudian, Laras menerima pesan dari Anton. Pria itu tampaknya mulai merasa tertekan dengan hubungannya dengan Nina. Dalam pesan itu, Anton mengatakan bahwa Nina semakin posesif, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Laras merasa ini adalah peluang emas. Ia membalas pesan Anton dengan nada yang simpatik, memberikan saran agar Anton mulai menjaga jarak dari Nina. Kadang, seseorang perlu diberi ruang agar bisa berpikir jernih, tulis Laras. Anton tampaknya setuju dengan saran itu. Ia mulai mengurangi komunikasinya dengan Nina, yang membuat wanita itu semakin frustrasi. Di sisi lain, Armand mulai memperhatikan perubahan sikap Nina. Ia menjadi semakin curiga, dan hubungan mereka semakin tegang. Laras merasa puas, tetapi ia juga mulai merasa bahwa permainan ini semakin berbahaya.
Ia tidak tahu seberapa jauh ia bisa melangkah sebelum segalanya menjadi tak terkendali. Beberapa minggu setelah makan malam itu, Laras menerima kabar yang cukup mengejutkan. Armand mengirim pesan singkat, memintanya untuk bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Pesannya singkat, tetapi nada tegasnya membuat Laras merasa ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Laras tiba di kafe itu beberapa menit lebih awal. Ia memesan secangkir teh, mencoba mengatur pikirannya. Armand datang tepat waktu, wajahnya tegang. Ia duduk di kursi di seberang Laras, melipat tangan di atas meja. "Aku butuh bantuanmu," kata Armand tanpa basa-basi. Laras mengangkat alis, berpura-pura terkejut. "Bantuan apa?" "Aku ingin tahu siapa yang menyebarkan rumor tentang Nina." "Kau pasti tahu sesuatu," katanya dengan nada mendesak. Laras merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Namun, ia tetap menjaga ekspresi wajahnya. "Rumor? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu." Armand menatapnya tajam, mencoba mencari tanda kebohongan di wajahnya. "Laras, aku tahu kau tidak suka Nina. Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan sesuatu seperti ini." Kata-kata itu membuat Laras merasa tertusuk, meskipun ia berusaha menutupi perasaannya. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud, Armand. Jika ada orang yang menyebarkan rumor, itu bukan aku." Armand menghela napas panjang. "Nina mengatakan kau pernah bertemu Anton. Apa itu benar?" Laras tersentak. Ia tidak menyangka Nina akan membawa-bawa Anton dalam percakapan ini. "Aku bertemu Anton secara kebetulan. Kami hanya berbicara sebentar," jawabnya, mencoba terdengar santai. "Tapi itu cukup untuk membuat Nina marah. Dia bilang kau sengaja mencoba mendekati Anton untuk membuatnya terlihat buruk di mataku," kata Armand, suaranya mulai meninggi. Laras merasa darahnya mendidih. Ia ingin membalas, tetapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan emosi. "Armand, aku tidak tahu dari mana Nina mendapatkan ide seperti itu. Aku tidak ada hubungannya dengan masalah kalian." Armand terdiam, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya percaya. "Kalau begitu, aku harap kau bisa membuktikan bahwa kau tidak terlibat." Setelah mengatakan itu, Armand pergi meninggalkan Laras sendirian di kafe. Laras merasa campuran antara marah dan gelisah. Ia tahu, Nina mulai merasa terancam dan mencoba memutar balik keadaan. Di sisi lain, Nina semakin kehilangan kendali. Hubungannya dengan Anton memburuk, dan Armand semakin menjauh darinya. Nina merasa dunia sedang melawannya, dan satu-satunya orang yang ia curigai sebagai penyebab semua ini adalah Laras. Suatu malam, Nina menghubungi Laras. "Kita perlu bicara," katanya dengan nada dingin. Laras, yang sudah menduga ini akan terjadi, menyetujui permintaan itu. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah, tempat yang cukup terbuka untuk menghindari konfrontasi yang terlalu mencolok. Nina datang dengan langkah cepat, wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Ia duduk di kursi di depan Laras dan langsung menatapnya tajam. "Apa sebenarnya yang kau inginkan, Laras?" tanya Nina tanpa basa-basi. Laras tersenyum kecil. "Aku tidak mengerti apa yang kau maksud." "Kau tahu apa yang aku maksud," balas Nina dengan nada dingin. "Kau sengaja mendekati Anton, menyebarkan rumor tentangku, dan sekarang Armand mulai meragukanku. Apa kau puas?" Laras menatap Nina dengan tenang. "Nina, aku tidak pernah menyebarkan rumor apapun. Jika hubunganmu dengan Armand sedang bermasalah, mungkin kau perlu melihat ke dalam dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat Nina semakin marah. "Jangan berpura-pura tidak tahu, Laras. Aku tahu kau membenciku. Kau selalu mencari cara untuk menghancurkanku." "Aku tidak perlu menghancurkanmu, Nina," jawab Laras dengan suara tenang tetapi tajam. "Kau sudah melakukannya sendiri." Nina terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia segera menguasai dirinya.
Kau pikir kau bisa menang dariku? Kau salah besar, Laras. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil kebahagiaanku. Setelah mengatakan itu, Nina bangkit dan pergi, meninggalkan Laras dengan perasaan campur aduk. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Kata-kata Nina terus terngiang di kepalanya. Ia merasa puas karena Nina mulai goyah, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia merenung di kamarnya, Rendra masuk dan duduk di sebelahnya. Apa yang terjadi, Laras? Kau terlihat gelisah. Laras menatap Rendra, merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Ia tahu, Rendra telah menjadi tempatnya bersandar. Tetapi ia juga tahu, jika Rendra tahu kebenaran, semuanya akan berubah. Aku hanya lelah, jawab Laras akhirnya. Rendra mengangguk pelan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Laras merasa, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan semua yang telah ia lakukan. Apakah balas dendam ini benar-benar sepadan dengan semua rasa sakit yang ia rasakan? Atau apakah ia hanya menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya? Namun, sebelum ia sempat menemukan jawabannya, masalah lain muncul. Keesokan harinya, Laras menerima pesan dari Anton. Nina tahu tentang semua pertemuan kita. Aku rasa dia akan melakukan sesuatu untuk membalas. Pesan itu membuat Laras merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, permainan ini mulai berubah menjadi lebih berbahaya. Dan kali ini, ia tidak yakin apakah ia bisa mengendalikannya. Laras menatap layar ponselnya cukup lama setelah membaca pesan dari Anton. Perasaan campur aduk menyelimuti hatinya. Ia tahu ini hanya masalah waktu sebelum Nina mengambil langkah lebih jauh. Laras mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa semuanya masih berada dalam kendalinya. Namun, di lubuk hatinya, ia merasakan ketegangan yang terus meningkat. Pagi berikutnya, situasi mulai terasa lebih panas. Nina tiba-tiba muncul di rumah Rendra dan Laras tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah dingin, memaksa senyumnya agar terlihat sopan. Rendra, yang membukakan pintu, terlihat terkejut melihat Nina. "Nina, ada apa pagi-pagi begini?" tanya Rendra dengan nada bingung. "Aku ingin berbicara dengan Laras," jawab Nina singkat. Laras, yang mendengar suara Nina dari dalam, berjalan mendekat. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, mencoba terdengar ramah meskipun jelas ada ketegangan di antara mereka. Nina melirik Rendra sekilas sebelum menjawab. "Aku ingin bicara empat mata denganmu." Rendra tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan ke ruang kerja. Kalian selesaikan apapun yang perlu dibicarakan." Setelah Rendra masuk ke ruang kerja, Nina langsung menutup pintu ruang tamu dengan perlahan. Ia menatap Laras dengan sorot mata tajam. "Laras, kau pikir aku bodoh?" Suara Nina terdengar dingin. Laras tetap tenang. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." "Kau tahu persis apa yang ku maksud," balas Nina, matanya menyipit. "Kau sudah terlalu jauh mencampuri hidupku. Aku tahu kau yang memengaruhi Anton, menyebarkan rumor tentangku, dan membuat Armand mulai meragukanku. Kau ingin menghancurkan hidupku, bukan?" Laras tersenyum kecil, senyum yang penuh arti. "Nina, jika hidupmu hancur, itu bukan karena aku. Kau melakukannya sendiri dengan semua kebohonganmu. Kau pikir aku akan diam saja?" Nina menatapnya dengan penuh amarah. "Aku tidak akan membiarkanmu menang. Kau akan menyesali semuanya." Sebelum Laras sempat membalas, Nina berbalik dan keluar dari rumah dengan langkah cepat. Laras berdiri diam di tempatnya, mencoba memahami ancaman itu. Ia tahu Nina bukan tipe orang yang hanya berbicara tanpa bertindak. Beberapa hari kemudian, masalah yang lebih besar muncul. Laras mendapat panggilan telepon dari salah satu teman lamanya yang bekerja di kantor Rendra. "Laras, aku tidak tahu bagaimana harus memberitahumu ini,"
Tapi ada seseorang yang mencoba menyebarkan desas-desus buruk tentangmu di tempat kerja Rendra, katanya dengan nada cemas. Apa maksudmu? Tanya Laras dengan alis terangkat. Sepertinya mereka mencoba membuat Rendra berpikir kau tidak setia, jawab temannya. Ada beberapa foto dan pesan yang sengaja diedit untuk membuatnya terlihat seperti kau berhubungan dengan pria lain. Laras merasa darahnya mendidih. Ia tahu, ini pasti ulah Nina. Namun, sebelum Laras sempat merespons, Rendra pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang, dan tanpa basa-basi, ia langsung bertanya, Laras, apa ini benar? Laras menatap Rendra dengan bingung. Apa yang kau maksud? Rendra meletakkan ponselnya di meja, memperlihatkan foto-foto yang diedit dengan hati-hati. Di foto itu, Laras terlihat sedang berbicara dengan Anton di sebuah kafe, tetapi sudut pandang dan pengeditannya membuatnya terlihat seperti pertemuan romantis. Apa kau punya penjelasan untuk ini? Tanya Rendra dengan nada tegas. Laras menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Rendra, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Foto-foto ini jelas diedit. Kau tahu aku tidak akan melakukan itu. Namun, Rendra tidak langsung menjawab. Ia menatap Laras dengan ekspresi bingung dan terluka. Laras, aku ingin percaya padamu. Tapi kenapa orang lain mencoba menjatuhkanmu? Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Laras merasa perasaannya bercampur aduk. Ia tahu, jika ia mengungkapkan semuanya sekarang, rencananya akan hancur. Tetapi jika ia terus berbohong, ia bisa kehilangan Rendra. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Anton, jawab Laras akhirnya. Jika aku bertemu dengannya, itu karena aku mencoba menyelesaikan sesuatu dari masa lalu. Rendra menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku percaya padamu, Laras. Tapi aku ingin kita berhati-hati. Sepertinya ada seseorang yang benar-benar ingin menghancurkan kita. Laras merasa sedikit lega mendengar itu. Tetapi ia juga tahu bahwa Nina tidak akan berhenti sampai di sini. Sementara itu, Nina semakin berani. Ia mulai menyebarkan rumor langsung kepada teman-teman dekat Laras dan Rendra. Bahkan Armand, yang sebelumnya mulai meragukan Nina, mulai merasa bingung dengan semua konflik ini. Apa kau benar-benar berpikir Laras punya motif untuk menghancurkanmu? Tanya Armand suatu malam kepada Nina. Nina mengangguk cepat. Dia membenciku, Armand. Aku tahu dia ingin balas dendam karena aku menikah denganmu. Armand menggelengkan kepala. Aku tidak yakin. Laras bukan tipe orang seperti itu. Tentu saja kau membelanya, balas Nina dengan nada dingin. Dia selalu menjadi favoritmu, kan? Kata-kata Nina membuat Armand terdiam. Ia merasa semakin sulit memahami siapa yang sebenarnya mengatakan kebenaran. Di sisi lain, Laras merasa bahwa dirinya berada di tengah badai yang semakin besar. Ia tahu, untuk memenangkan permainan ini, ia harus mengambil langkah terakhir yang lebih berani. Langkah yang akan menentukan segalanya. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa konsekuensinya mungkin lebih besar daripada yang ia duga. Hari-hari berikutnya menjadi medan perang emosional yang semakin intens. Laras merasa Nina semakin agresif dalam usahanya menghancurkan reputasi Laras di hadapan Rendra dan Armand. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang membuat Laras bertahan. Ia tahu kelemahan Nina, dan ia berniat menggunakan itu sebagai senjata terakhirnya. Suatu malam, ketika Rendra sedang tidur, Laras diam-diam membuka kotak surat elektroniknya. Ia mengakses pesan lama yang pernah dikirimkan Anton kepadanya. Pesan yang mengungkapkan kedekatan Nina dan Anton dengan detail yang mencurigakan. Di sana ada bukti bahwa Nina pernah mengatur pertemuan rahasia dengan Anton di sebuah hotel di luar kota. Laras tahu, ini adalah kartu truf yang bisa ia mainkan kapan saja. Namun, Laras juga tahu, jika ia menggunakan bukti itu tanpa perhitungan, Nina bisa memutarbalikkan fakta dan membuat dirinya terlihat sebagai korban. Ia harus mencari momen yang tepat untuk mengungkapkan semuanya.
Beberapa hari kemudian, Rendra mendapat undangan makan malam dari Arman. Laras tahu, Nina pasti akan ada di sana. Dan ia merasa inilah saat yang tepat untuk memulai langkah terakhirnya. Saat malam itu tiba, Laras mengenakan gaun sederhana namun elegan. Ia memastikan penampilannya sempurna, tanpa menunjukkan ketegangan yang dirasakannya. Rendra memujinya sepanjang perjalanan ke rumah Arman, meskipun Laras hanya membalas dengan senyum singkat. Ketika mereka tiba, Nina sudah menunggu di ruang tamu bersama Arman. Wajah Nina terlihat sedikit pucat, tetapi ia berusaha tersenyum ramah. Laras langsung tahu ada sesuatu yang sedang direncanakan Nina. Makan malam berlangsung dalam suasana yang canggung. Arman mencoba memulai percakapan ringan, tetapi Nina tampak lebih fokus memperhatikan Laras. Rendra, yang tidak menyadari ketegangan di antara para wanita itu, tampak menikmati makanannya dengan santai. Ketika makanan penutup dihidangkan, Nina akhirnya berbicara. "Laras, aku ingin bertanya sesuatu," katanya tiba-tiba. Laras menatapnya, tetap tenang. "Tentu, apa itu?" Nina tersenyum kecil, tetapi matanya penuh dengan niat jahat. "Aku hanya penasaran. Apa kau sering bertemu Anton belakangan ini?" Pertanyaan itu membuat suasana di meja makan langsung berubah tegang. Rendra menoleh ke Laras dengan ekspresi bingung, sementara Arman terlihat terkejut. Laras, yang sudah menduga ini akan terjadi, menjawab dengan tenang. "Tidak sering. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali untuk menyelesaikan masalah masa lalu." Nina tertawa kecil. Nada tawanya penuh sindiran. "Oh, masalah masa lalu? Itu alasan yang menarik. Aku hanya berharap kau tidak menyalahgunakan kesempatan itu untuk sesuatu yang lain." Rendra langsung menatap Nina dengan tajam. "Apa maksudmu, Nina?" Nina berpura-pura terkejut. "Aku hanya ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Lagi pula, aku mendengar beberapa hal yang kurang menyenangkan." Laras tidak bisa lagi menahan diri. Ia menatap Nina dengan tatapan tajam. "Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, Nina. Jangan berputar-putar." Nina terdiam sejenak, lalu akhirnya mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan foto-foto yang diedit itu, memperlihatkannya kepada semua orang di meja. "Ini, misalnya. Apa kau ingin menjelaskan ini, Laras?" Rendra terlihat kaget melihat foto-foto itu lagi. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Laras meraih ponselnya sendiri. "Kalau begitu, aku juga punya sesuatu untuk ditunjukkan." Dengan tenang, Laras membuka pesan dari Anton yang telah ia simpan. Ia memperlihatkan bukti bahwa Nina dan Anton pernah bertemu diam-diam di sebuah hotel. Laras menyerahkan ponselnya kepada Arman, yang langsung membacanya dengan alis berkerut. "Nina," suara Arman terdengar berat. "Apa ini benar?" Nina tampak panik. Ia mencoba merebut ponsel dari tangan Arman, tetapi pria itu segera menjauhkan ponsel itu darinya. "Jawab aku, Nina. Apa ini benar? Aku bisa menjelaskan." Nina akhirnya berseru, suaranya terdengar gemetar. "Tidak perlu menjelaskan," kata Laras dengan nada tajam. "Ini sudah cukup jelas. Kau mencoba menghancurkan reputasiku, sementara kau sendiri memiliki rahasia yang lebih kotor." Rendra, yang dari tadi diam, akhirnya berbicara. "Nina, apa benar kau berhubungan dengan Anton?" Nina terdiam, matanya berkaca-kaca. "Itu tidak seperti yang kalian pikirkan." Arman meletakkan ponsel itu di atas meja, ekspresinya penuh kekecewaan. "Aku pikir aku bisa mempercayaimu, Nina. Tapi sekarang aku tidak yakin lagi." Nina mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tidak lagi terdengar jelas di telinga Arman. Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan meja makan tanpa sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, Nina semakin terpojok. Arman mulai menjaga jarak darinya, sementara Rendra mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Laras merasa kemenangan sudah di depan mata, tetapi ia juga sadar bahwa permainan ini telah menghancurkan lebih dari yang ia bayangkan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Laras duduk di kamarnya, memikirkan apa yang telah terjadi. Ia telah memenangkan pertempuran ini, tetapi apakah itu benar-benar sepadan dengan semua pengorbanannya? Di saat itulah Rendra masuk ke dalam kamar. Duduk di sampingnya. "Laras," katanya pelan, "kenapa kau tidak pernah memberitahuku semuanya dari awal?" Laras menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Karena aku takut kau tidak akan mengerti." Rendra menghela napas panjang, lalu meraih tangan Laras. "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tapi aku tahu satu hal. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita melewati ini bersama." Kata-kata Rendra membuat Laras merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Namun, ia juga tahu, pertempuran ini belum sepenuhnya selesai. Nina mungkin sudah kalah, tetapi ia masih menyimpan kebencian yang belum terselesaikan. Pagi itu, Laras terbangun dengan perasaan berat. Matahari yang biasanya membawa kehangatan, kini terasa dingin di hatinya. Ia tahu, meski Rendra telah menyatakan cintanya dan memintanya untuk tetap bersama, konflik dengan Nina belum selesai. Nina adalah tipe wanita yang tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Laras memikirkan langkah berikutnya. Ia harus melindungi pernikahannya dan memastikan Nina tidak lagi mengganggu hidupnya. Namun, Nina bukanlah ancaman yang mudah ditundukkan. Laras tahu betul bahwa Nina adalah wanita yang cerdas, licik, dan penuh tipu muslihat. Beberapa hari setelah makan malam itu, Laras menerima pesan anonim di ponselnya. Pesan itu berisi foto-foto baru yang tampaknya diambil dengan kamera tersembunyi. Dalam foto-foto tersebut, Laras terlihat berbicara dengan Anton di sebuah kafe beberapa minggu yang lalu. Pesannya singkat tetapi mengancam, "Kau pikir kau bisa menang dariku? Kau hanya memulai permainan ini, tapi aku yang akan menyelesaikannya." Laras menggenggam ponselnya erat-erat, napasnya tertahan. Ia yakin ini ulah Nina. Tapi bagaimana Nina mendapatkan foto-foto itu? Laras mulai merasa bahwa Nina memiliki seseorang yang membantunya. Seseorang yang juga memiliki dendam terhadapnya. Laras memutuskan untuk tidak membalas pesan itu. Ia tahu bahwa menanggapi Nina hanya akan memberikan bahan lebih banyak untuk menyerangnya. Namun, ancaman itu membuat Laras sadar bahwa ia tidak bisa bertahan dengan sikap defensif. Ia harus mengambil langkah lebih agresif. Laras memutuskan untuk menemui Anton. Meski ia enggan melibatkan Anton lebih jauh, ia butuh kepastian tentang peran Anton dalam rencana Nina. Di sebuah kafe yang sepi, Laras duduk berhadapan dengan Anton. Pria itu terlihat canggung, mengaduk-aduk kopinya tanpa alasan yang jelas. "Laras, aku tahu kau marah," kata Anton membuka percakapan. "Tapi aku tidak ada niat untuk merusak hidupmu." "Benarkah, Anton?" Laras menatapnya tajam. "Lalu kenapa foto-foto kita bisa sampai ke tangan Nina? Kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Dia menggunakan itu untuk menyerangku di depan Rendra dan Arman." Anton tampak terkejut. "Aku tidak tahu apa-apa soal foto itu. Aku bersumpah. Aku memang bertemu Nina beberapa kali, tapi itu sebelum semua ini terjadi. Dia yang mendekatiku, memaksaku untuk membantu rencananya." "Membantu rencananya?" Laras mengerutkan kening. "Rencana apa, Anton?" Anton menundukkan kepalanya, jelas merasa bersalah. "Dia ingin aku mendekatimu lagi, membuatmu terlihat seperti kau masih mencintaiku. Dia pikir itu akan membuat Rendra meninggalkanmu. Aku tidak tahu dia akan sejauh ini." Laras menghela napas panjang. Jadi Nina memang merencanakan semuanya sejak awal. Namun, Laras tidak bisa sepenuhnya mempercayai Anton. "Jika kau benar-benar tidak ingin merusak hidupku, kau harus membantuku sekarang. Ceritakan semua yang kau tahu tentang Nina." Anton menatap Laras, ragu-ragu. Namun akhirnya, ia mengangguk.
Baiklah, aku akan membantumu. Dengan bantuan Anton, Laras mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang manipulasi Nina. Dari pesan-pesan rahasia yang dikirim Nina ke Anton, hingga percakapan telepon yang Anton rekam secara diam-diam, Laras mulai menyusun potongan-potongan puzzle yang akan menghancurkan kredibilitas Nina. Namun, Nina tampaknya menyadari bahwa Laras sedang bergerak. Ia mulai mengirim pesan-pesan ancaman yang lebih intens, bahkan mencoba mendekati Rendra dengan cerita-cerita palsu. Suatu malam, Nina muncul di rumah Rendra dan Laras dengan wajah yang tampak hancur. "Rendra, aku butuh bicara denganmu," katanya dengan suara bergetar. "Ini soal Laras." Rendra, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, membiarkan Nina masuk. Namun, Laras segera muncul dari dapur, menatap Nina dengan ekspresi dingin. "Apa lagi yang kau inginkan, Nina?" Laras bertanya dengan tegas. "Aku hanya ingin menyelamatkanmu, Rendra," Nina berbisik dengan air mata yang tampaknya dibuat-buat. "Laras tidak seperti yang kau pikirkan. Dia sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kita semua." Rendra mengerutkan kening. "Nina, aku tahu kau punya masalah dengan Laras, tapi ini sudah keterlaluan. Aku tahu kau berbohong." Nina tampak terkejut mendengar kata-kata Rendra. "Apa maksudmu? Aku tidak berbohong." Rendra mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan-pesan yang dikirim Nina kepada Anton, yang telah diberikan oleh Laras. "Ini cukup bukti bahwa kau yang memulai semua ini. Jadi, sebelum kau mencoba merusak pernikahanku, lebih baik kau pergi." Nina terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Rendra memotongnya. "Pergi, Nina. Jangan kembali." Dengan wajah penuh amarah, Nina berbalik dan meninggalkan rumah itu. Namun, Laras tahu bahwa ini belum berakhir. Malam itu, Laras dan Rendra duduk bersama di ruang tamu. Rendra menggenggam tangan Laras dengan erat. "Aku minta maaf karena sempat meragukanmu," katanya pelan. "Aku seharusnya tahu bahwa Nina adalah sumber dari semua masalah ini." Laras tersenyum tipis. "Kita masih harus berhati-hati, Rendra. Nina mungkin sudah kalah kali ini, tapi aku yakin dia belum menyerah." Rendra mengangguk. "Kita akan menghadapi apapun bersama." Namun, jauh di dalam hati Laras, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan Nina. Ia hanya bisa berharap bahwa apapun yang terjadi, ia dan Rendra akan tetap bersatu menghadapi badai berikutnya. Malam itu, Laras duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong keluar jendela. Pikirannya kacau, perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Rencana yang telah ia susun, bukti yang telah dikumpulkan, semuanya seakan tidak memberikan ketenangan yang ia harapkan. Bahkan setelah mengusir Nina keluar, ia merasa ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu terasa seperti permainan yang belum selesai, dan entah siapa yang akan menjadi pemenangnya. Rendra masuk ke ruang tamu, duduk di sampingnya. Wajahnya serius, namun ada ketegangan yang terlihat jelas di matanya. Ia meraih tangan Laras, menggenggamnya erat, seolah takut kehilangan. "Laras," suara Rendra pelan, "kau tahu aku akan selalu di sini untukmu, kan?" Laras hanya mengangguk, tetapi perasaannya tidak sepenuhnya bisa dipahami. Rendra tulus. Tetapi benarkah ia siap dengan segala konsekuensi yang akan datang? Jika Nina masih ada, jika Nina terus menggali kebohongan dan ancaman, bisakah mereka bertahan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanya Laras, matanya mencari-cari jawaban yang tidak bisa ia temukan. Rendra terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan Nina mengganggu kita lagi. Aku akan pastikan dia tidak akan bisa mengancam hidup kita." Namun, Laras merasakan ketegangan yang berbeda. Nina bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia tahu, jika Nina merasa terpojok, ia akan melakukan apa saja untuk mengembalikan kendali. Ini bukan hanya soal membuktikan siapa yang benar,
tetapi soal menghadapi kecerdikan dan ambisi seseorang yang tidak takut bermain kotor. Keesokan harinya, Laras menerima telepon yang membuat hatinya berdebar kencang. Suara di ujung telepon terdengar gelisah. "Laras, kau harus berhati-hati. Nina sudah mulai memanipulasi orang-orang di sekitarmu lagi. Dia bahkan mendekati keluarga besar Rendra." Laras menutup mata, merasa kepalanya pusing. Nina sudah mulai beraksi lagi. Ia tahu, Nina tidak akan diam begitu saja setelah kegagalannya kemarin malam. Hari-hari berikutnya, Laras merasa hidupnya semakin terpojok. Nina tidak hanya menyerang dari satu sisi, tetapi kini ia juga berusaha merusak hubungan Laras dengan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Ia mulai menyebarkan fitnah dan kebohongan di kantor Rendra, membuat semua orang meragukan ketulusan Laras. Bahkan beberapa teman dekatnya mulai mempertanyakan komitmen Laras terhadap pernikahannya. Laras mencoba tenang, namun semakin hari, ia merasa semakin sulit untuk menghadapinya. Di tengah-tengah semua itu, Anton muncul kembali, kali ini dengan pesan yang membuat jantung Laras hampir berhenti. "Nina, dia tidak berhenti. Dia sudah mulai bermain lebih kotor. Laras, aku khawatir dia akan merusak semuanya." Laras merasa amarahnya membakar. Ia tidak bisa lagi bersikap pasif, membiarkan Nina terus-menerus merusak hidupnya. "Aku harus mengakhiri ini," pikirnya. Malam itu, Laras memutuskan untuk menemui Nina sekali lagi. Kali ini ia tidak datang dengan niat untuk berbicara baik-baik. Ia tahu Nina tidak akan berhenti sampai segala sesuatunya hancur. Laras datang dengan tekad bulat, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang sesungguhnya. Saat tiba di rumah Nina, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Wajah Nina terlihat lebih dingin dari biasanya. Senyum sinis yang mengarah ke Laras ketika pintu dibuka. "Laras," kata Nina, "aku tahu kau pasti akan datang. Apa kau pikir kita bisa menyelesaikan semua ini dengan damai?" Laras tidak menjawab. Ia melangkah maju dengan tatapan tajam. "Kau ingin tahu kenapa aku datang ke sini, Nina?" Suaranya dingin, penuh kebencian yang telah terkumpul bertahun-tahun. "Aku datang untuk mengakhiri permainan ini. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku dan hidup orang-orang yang aku sayangi." Nina terkekeh, matanya menyipit penuh perhitungan. "Kau benar-benar berpikir kau bisa menang, Laras? Apa kau pikir Rendra akan selalu ada untukmu? Apa kau pikir semua orang akan membelamu setelah semua yang telah kulakukan? Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya." Laras merasa amarahnya membuncah. "Aku sudah cukup mendengarkanmu, Nina," katanya dengan suara yang lebih keras, hampir seperti geraman. "Aku tidak takut denganmu, tidak peduli apa yang kau rencanakan. Kau sudah terlalu jauh. Dan aku akan mengungkapkan semuanya. Aku akan membuat semua orang tahu siapa sebenarnya dirimu. Kau pikir aku takut kehilangan Rendra? Tidak. Nina, kau yang akan kehilangan semuanya." Nina mendekat, matanya memancarkan kebencian yang dalam. "Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja, Laras? Jika aku harus jatuh, aku akan menarikmu bersamaku." Laras merasakan gelombang kekuatan yang besar dalam dirinya. Ini adalah pertarungan untuk mempertahankan hidupnya, hidup Rendra, dan segala yang telah ia perjuangkan. Tidak ada lagi ruang untuk ketakutan atau keraguan. Laras memandang Nina dengan tatapan tajam. "Kau akan kalah. Aku akan menghancurkan permainanmu, dan kau akan merasakan apa yang selama ini kau lakukan padaku." Laras berbalik dan pergi meninggalkan Nina di depan rumahnya. Meskipun hati Laras berdegup kencang dan emosinya hampir meledak. Ia tahu ini bukan akhir. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan menyerah. Nina mungkin memiliki kekuatan, tetapi Laras memiliki keteguhan hati yang tidak bisa dihancurkan. Namun, sesampainya di rumah, Laras merasa cemas. Meskipun ia merasa telah memenangkan pertempuran, rasa takutnya belum hilang. Nina selalu memiliki cara untuk kembali mengancam dan menghancurkan. Ia tahu,
Ini adalah awal dari babak yang lebih besar. Ia tidak bisa berdiam diri. Laras merasa harus segera mengungkapkan kebenaran, tidak hanya kepada Rendra, tetapi kepada semua orang yang telah dimanipulasi oleh Nina. Saat Rendra pulang, Laras menatapnya dengan tekad. Rendra, ada hal yang harus kau tahu. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Rendra yang sedang melepas jasnya melihat Laras dengan penuh perhatian. Apa itu, Laras? Laras mengambil napas panjang, matanya mengarah ke Rendra dengan penuh keyakinan. Aku akan mengungkapkan semuanya. Aku tidak akan membiarkan Nina merusak kita lebih jauh. Kita akan menghadapinya bersama. Rendra menatap Laras dengan keseriusan yang baru. Aku mendukungmu, Laras. Kita akan melewati ini bersama. Namun, di dalam hati Laras, ia tahu perjuangan ini masih jauh dari selesai. Perang psikologis dengan Nina belum berakhir, dan ia harus terus berjuang untuk menjaga hidupnya, cintanya, dan masa depannya. Setelah Laras memutuskan untuk menghadapi Nina secara langsung, ketegangan semakin meningkat. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan tanpa konsekuensi, dan meskipun ia merasa cemas, ia merasa tidak ada pilihan lain. Rencana yang disusun dengan hati-hati harus segera dijalankan. Jika tidak, Nina akan terus merusak hidupnya, hidup Rendra, dan mungkin semuanya akan hancur. Keesokan harinya, Laras menghubungi Anton. Dengan bantuan Anton, Laras merencanakan untuk membuka semua kebohongan Nina kepada semua orang yang terlibat. Anton mengonfirmasi bahwa Nina tidak hanya mencoba merusak Laras, tetapi juga membangun rencana jangka panjang untuk menghancurkan Rendra. Ia sudah memanipulasi orang-orang terdekat Rendra, memberikan cerita-cerita palsu yang berusaha membuat Rendra ragu dengan Laras. Nina sudah memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengendalikan situasi demi keuntungannya. Laras merasa emosi dan amarahnya terpendam begitu lama, sampai sekarang. Namun, ia tahu jika ia tidak bertindak sekarang, ini bisa menjadi akhir dari segala yang telah dibangun bersama Rendra. Pagi itu, setelah pertemuan dengan Anton, Laras duduk di ruang tamu bersama Rendra. Rasa cemas di dada Laras semakin menggumpal. Ia melihat ke arah suaminya. Tetapi kini ia merasa tak sepenuhnya yakin apakah mereka benar-benar akan bisa melalui semuanya bersama. Nina sudah merusak begitu banyak hal. Laras, kau tidak perlu khawatir, kata Rendra, menggenggam tangannya. Aku tahu siapa yang benar, dan aku tahu kau tidak akan pernah melakukan apa yang dituduhkan Nina. Laras hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia meragukan banyak hal. Nina sudah terlalu banyak merusak, terlalu banyak memanipulasi dan menanamkan keraguan di dalam hati semua orang. Apakah ia dan Rendra bisa menghadapi Nina yang licik dan tidak mengenal batas? Hari itu, Laras memutuskan untuk pergi menemui Nina untuk terakhir kalinya, untuk menyelesaikan semua masalah ini, dan sekaligus mengungkapkan kebohongan Nina kepada semua orang yang terlibat. Ia tidak hanya ingin berhadapan langsung dengan Nina, tetapi juga memastikan bahwa Nina tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggu hidupnya dan pernikahannya. Laras berjalan menuju rumah Nina dengan tekad. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Nina sudah mulai bermain dengan emosi Rendra, bahkan mencoba mendekati keluarga besar mereka, menyebarkan kebohongan tentang Laras yang tidak bisa lagi dibiarkan. Saat Laras tiba di depan rumah Nina, Nina sudah menunggunya di pintu dengan senyuman yang tidak tulus. Namun, kali ini, senyum Nina tampak sedikit cemas, seolah ia mulai merasakan ancaman yang akan datang. Kau akhirnya datang juga, kata Nina, dengan nada yang datar, namun terkesan penuh perhitungan. Apa yang ingin kau bicarakan, Laras? Apakah kau siap menghadapi kenyataan? Laras tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah rekaman suara yang merekam pembicaraan antara Nina dan beberapa orang yang bekerja sama dengan Nina. Rekaman itu berisi bukti tentang rencana besar Nina untuk menghancurkan pernikahan Laras dan Rendra, termasuk rencana manipulasi dan kebohongan yang disebarkan di sekitar mereka.
Ini cukup bukti untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirimu. Nina, kata Laras dengan tegas. Kau tidak hanya merusak hidupku, tetapi juga hidup orang-orang yang tidak bersalah. Kau sudah terlalu jauh. Wajah Nina langsung berubah. Ekspresinya yang tadinya penuh kepercayaan diri kini berubah menjadi cemas dan panik. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi semua usaha itu tampak sia-sia. Nina mencoba mengelak, tetapi Laras sudah terlalu jauh menyiapkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk menghancurkan kredibilitas Nina. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu terus melakukan ini? Laras bertanya dengan suara penuh kebencian. Aku sudah cukup menderita karena permainanmu. Sekarang saatnya kau yang merasakannya. Nina terdiam, lalu menatap Laras dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir dengan bukti ini aku akan kalah? Katanya sambil tertawa pahit. Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini. Rendra masih bisa jatuh dalam perangkapku. Kau hanya sebutir pasir di lautan luas. Namun, Laras tidak lagi terpengaruh. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Nina hanya merupakan upaya terakhirnya untuk mengendalikan keadaan. Aku tidak takut lagi, Nina. Aku akan pastikan kau tidak bisa merusak apapun lagi. Seluruh dunia akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Rendra yang telah diberitahu tentang semua bukti yang ditemukan Laras datang tepat pada waktunya. Ia berdiri di belakang Laras, memberikan dukungan penuh. Sudah cukup, Nina, kata Rendra dengan suara yang sangat tegas. Kau sudah cukup merusak hidup kami. Aku tidak akan membiarkanmu terus bermain dengan kami. Nina terdiam, tatapannya dipenuhi amarah. Jadi ini caramu menghancurkanku, ya? Ujar Nina dengan nada meremehkan, tetapi suaranya bergetar. Kalian pikir kalian menang? Semua yang kalian lakukan tidak akan cukup untuk menghentikan aku. Kalian belum tahu siapa yang sebenarnya akan kalah di sini. Namun, sebelum Nina sempat melanjutkan ancamannya, Laras berbicara dengan suara yang sangat percaya diri. Kau sudah kalah, Nina. Semua orang tahu siapa yang benar sekarang. Kau tidak lagi punya tempat di sini. Sekarang waktunya kau pergi dan hadapi konsekuensimu. Nina terdiam sejenak. Lalu ia berbalik dan pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa lagi. Semua kebohongan yang selama ini ia tanamkan akhirnya terbongkar. Laras merasa lega, meski ketegangan di dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, meski pertempuran ini telah berakhir, tantangan yang lebih besar mungkin masih menantinya. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Laras dan Rendra perlahan kembali berjalan normal. Walaupun beberapa orang masih terpengaruh oleh kebohongan yang disebarkan Nina, mereka berdua merasa lebih kuat dari sebelumnya. Laras tidak lagi merasa terancam. Ia dan Rendra kini bisa fokus pada masa depan mereka, jauh dari bayang-bayang Nina. Namun, Laras tak akan pernah melupakan perasaan yang ia alami selama ini. Perasaan terperangkap, dikhianati, dan dihancurkan. Itu adalah luka yang mungkin tidak bisa sepenuhnya sembuh. Namun, ia tahu satu hal, ia telah belajar untuk bertahan. Tidak ada lagi yang bisa merusak hidupnya. Tidak lagi. Dan meskipun jalan ke depan tidak selalu mulus, Laras tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Hari itu, Laras berdiri di depan jendela rumahnya, memandangi taman yang mulai dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran. Walaupun musim panas baru saja dimulai, hatinya terasa lebih hangat. Ia merasakan kedamaian yang begitu luar biasa, namun juga sedikit kesedihan. Semua yang telah terjadi memberi pelajaran hidup yang begitu mendalam. Dan meskipun kehidupan mereka kini kembali berjalan normal, ada banyak hal yang tak akan pernah bisa dilupakan. Di ruang tamu, Rendra datang mendekat dan merangkulnya. Aku bangga padamu, katanya dengan suara lembut, menatap Laras penuh kasih. Kau sangat kuat. Kau sudah menghadapi semua cobaan ini dengan kepala tegak. Laras tersenyum tipis, meski matanya terlihat penuh dengan renungan. Terkadang kita harus kehilangan banyak hal untuk memahami siapa kita sebenarnya. Jawabnya,
Suaranya terdengar penuh kebijaksanaan. Aku sudah belajar banyak tentang diriku sendiri, tentang apa yang benar-benar penting. Ketika kita diserang oleh orang yang kita percayai, itu bisa menghancurkan kita, tetapi pada akhirnya, yang membuat kita bertahan adalah siapa kita di dalam hati. Benar, kata Rendra, menatap Laras dengan mata penuh pengertian. Kau selalu menjadi orang yang kuat, Laras. Aku bersyukur karena kita bisa melewati semua ini bersama. Laras mengangguk, tetapi pikirannya melayang jauh. Semua yang telah terjadi, semua rasa sakit dan pengkhianatan itu, sekarang menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa diubah. Namun, ia tahu satu hal. Ia tak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaannya yang sekarang. Ia harus terus melangkah, belajar dari setiap luka, dan melanjutkan hidup bersama orang yang ia cintai. Di luar rumah, hujan mulai turun dengan lembut, memberikan ketenangan yang luar biasa. Laras berjalan keluar untuk menyambut hujan yang menyirami bumi. Setiap tetes air yang jatuh terasa seperti membersihkan semua noda yang ada di dalam dirinya. Ia memejamkan mata, merasakan angin sejuk yang menyapu wajahnya. Semuanya terasa begitu damai, meskipun hidup ini penuh dengan cobaan. Laras menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang membalas dendam atau menghancurkan orang lain. Itu lebih dari itu. Perjalanan ini mengajarkannya untuk menemukan kembali dirinya, untuk kembali percaya pada dirinya sendiri setelah semua yang telah ia alami. Kadang, kita harus jatuh dulu sebelum bisa bangkit kembali, pikirnya dalam hati. Dan ketika kita bangkit, kita akan lebih kuat, lebih bijaksana. Tidak ada yang perlu kita buktikan kepada orang lain, hanya kepada diri kita sendiri. Rendra bergabung di sisinya, melangkah pelan mendekat. Laras, ucapnya dengan lembut, aku tahu kau sudah banyak menderita. Tapi kau juga sudah menunjukkan pada dunia betapa kuatnya dirimu. Kini, mari kita lihat masa depan bersama. Laras menoleh dan tersenyum. Ya, jawabnya, kini aku tahu, hidup ini bukan tentang membalas dendam atau mengubah masa lalu. Ini tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Mereka berdua berdiri di sana, berpelukan dalam hening, sementara hujan terus turun dengan lembut, menghapus jejak-jejak masa lalu dan memberikan ruang bagi kehidupan baru yang lebih indah. Dan begitulah, perjalanan Laras yang penuh dengan luka dan pengkhianatan akhirnya mengajarkannya satu hal yang paling berharga, bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak datang dari membalas dendam atau membuktikan diri kepada orang lain. Kebahagiaan sejati datang ketika kita menerima diri kita sepenuhnya, melepaskan luka masa lalu, dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dengan penuh harapan. Nasihat dari perjalanan Laras, hidup ini penuh dengan cobaan, tetapi setiap cobaan yang kita hadapi membawa kita lebih dekat kepada siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan siapa kita, dan jangan pernah takut untuk melangkah maju meski jalannya penuh dengan rintangan. Setiap langkah kecil menuju kebahagiaan adalah kemenangan yang layak dirayakan. Jangan pernah menyerah, karena kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita, bukan di luar. Semoga cerita ini bisa memberi inspirasi bagi siapapun yang membaca untuk terus berjuang dan percaya bahwa segala sesuatu akan membaik pada akhirnya, meskipun jalannya penuh dengan lika-liku. Jika Anda sedang melalui masa sulit, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Setiap orang memiliki perjuangannya sendiri, dan setiap orang berhak untuk bahagia. Laras duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi sekeliling dengan perasaan lega yang perlahan menggantikan gumpalan emosi yang selama ini menekan dadanya. Rumah itu, yang dulunya terasa seperti medan perang dalam pikirannya, kini mulai terasa seperti tempat perlindungan. Setiap sudutnya mengingatkannya pada perjuangan yang telah ia lalui, tetapi juga menjadi simbol kekuatan yang telah ia temukan dalam dirinya. Rendra datang dari arah dapur, membawa secangkir teh hangat untuknya. Ini, diminum dulu. Kau butuh istirahat, katanya lembut, lalu duduk di sebelah Laras. Laras mengambil cangkir itu dan menghirup aromanya.
Terima kasih, jawabnya sambil tersenyum tipis. Tetapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang masih mengganjal. Meski segalanya tampak lebih baik, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama hubungan mereka dengan keluarga besar. Rendra, kau tahu, Laras memulai, suaranya pelan. Aku selalu bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Apakah kita sudah memilih jalan yang benar untuk melindungi apa yang kita miliki? Rendra menatapnya dengan penuh perhatian. Aku yakin, Laras, kita sudah melakukan yang terbaik. Dan meskipun banyak yang terluka, aku percaya pada niat kita untuk memperjuangkan kebahagiaan kita. Laras mengangguk, meski pikirannya melayang ke arah lain. Nina mungkin sudah pergi, tetapi bayangannya masih terasa di beberapa aspek kehidupan mereka. Beberapa teman dan keluarga masih terpengaruh oleh kebohongan yang disebarkannya, dan meskipun Laras dan Rendra telah berusaha keras untuk membersihkan nama mereka, tidak semuanya bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Sebuah undangan datang beberapa hari kemudian. Itu adalah undangan dari keluarga besar Rendra untuk menghadiri acara makan malam bersama. Laras merasa cemas, mengingat bagaimana beberapa anggota keluarga besar masih memandangnya dengan skeptis. Namun, Rendra bersikeras untuk hadir, meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka tetap bersatu. Malam itu, Laras mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Rendra menggenggam tangannya erat saat mereka berjalan memasuki ruang acara. Keramaian segera hening ketika mereka muncul, dan Laras bisa merasakan tatapan yang berbeda-beda. Ada yang ramah, ada yang penuh dengan rasa ingin tahu, dan ada pula yang masih menyiratkan keraguan. Salah satu kerabat, Bibi Ratna, menghampiri mereka dengan senyuman lebar. Ah, Laras, Rendra, senang sekali kalian bisa datang, katanya hangat. Aku dengar ada banyak hal yang terjadi belakangan ini. Semoga semuanya sudah membaik. Laras tersenyum kecil. Terima kasih, Bibi. Kami masih berusaha, tapi semuanya berjalan ke arah yang lebih baik. Namun, tidak semua orang memiliki sikap seramah Bibi Ratna. Beberapa anggota keluarga mendekati mereka dengan pertanyaan yang lebih tajam, mencoba memancing cerita dari Laras tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Nina. Laras menjawab dengan tenang, menjaga agar emosinya tidak terpancing. Di tengah suasana itu, Rendra mengambil alih perhatian dengan berdiri dan memberikan pernyataan singkat. Aku tahu banyak di antara kalian mungkin masih bingung atau ragu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku dan Laras berkomitmen untuk menjaga keluarga kami, dan kami akan melakukan apapun untuk melindungi itu. Laras adalah istri yang luar biasa, dan aku berharap kalian semua bisa melihat betapa ia telah berjuang untuk kita semua. Suasana menjadi hening sejenak, sebelum perlahan-lahan beberapa orang mulai memberikan tepuk tangan. Laras merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Dukungan Rendra di depan semua orang menunjukkan bahwa mereka benar-benar memiliki peluang untuk memperbaiki segalanya. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan memperbaiki hubungan. Laras dan Rendra bertemu dengan beberapa anggota keluarga besar untuk menjelaskan situasi dengan lebih rinci. Anton, yang telah membantu mengungkap kebohongan Nina, juga datang ke beberapa pertemuan untuk memberikan kesaksian langsung. Pelan tapi pasti, perlahan-lahan kepercayaan mulai tumbuh kembali. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang hubungan mereka dengan keluarga besar. Laras juga menyadari bahwa ia perlu memulihkan hubungannya dengan dirinya sendiri. Ia mulai menjalani terapi untuk menyembuhkan luka emosionalnya. Di sana, ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang terus ia bawa. Setahun kemudian, kehidupan Laras dan Rendra benar-benar berubah. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah baru di pinggir kota, sebuah tempat yang jauh dari kenangan buruk masa lalu. Di rumah itu, mereka memulai lembaran baru. Laras membuka usaha kecil menjual kerajinan tangan, sesuatu yang selalu ia impikan. Rendra juga semakin fokus pada pekerjaannya,
Tetapi ia selalu memastikan untuk meluangkan waktu bagi Laras. Pada suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah sambil memandangi langit berbintang, Rendra berkata, "Aku bersyukur atas semua yang telah kita lalui. Meskipun sulit, aku merasa perjalanan ini membuat kita lebih kuat." Laras tersenyum, menggenggam tangan Rendra. "Aku juga bersyukur. Kini aku tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi dari menerima diri kita sendiri dan berani melangkah ke depan." Di tengah hening malam itu, Laras menyadari bahwa ia telah mencapai titik di mana ia benar-benar merasa damai. Semua luka masa lalu kini menjadi bagian dari cerita yang membentuk dirinya, tetapi tidak lagi mendefinisikannya. Nasihat dari Laras, hidup ini seringkali membawa kita pada perjalanan yang tidak kita duga. Namun, dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan takut untuk memulai kembali, dan jangan pernah berhenti memperjuangkan kebahagiaan yang pantas Anda dapatkan. Percayalah, setiap luka akan sembuh, dan setiap perjalanan akan membawa kita pada tujuan yang lebih indah. Salam hangat untuk semua pembaca. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit, tidak peduli seberapa berat tantangan yang kita hadapi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Laras, dan semoga kisah ini memberikan inspirasi dan harapan untuk melangkah maju. Hormat saya.